siluman belut emas. Selain mata air yang terpancar keluar kemudian ditampung dalam kolam yang dipergunakan oleh para pengunjung untuk mandi, di sumber Maron juga terdapat air terjun. Oleh masyarakat sekitar, air terjun ini bisa disebut dengan Grojogan Sewu. Air terjun ini di sumber Maron ini tidak begitu tinggi, dengan hanya ketinggian sekitar 5-6 meter dan kemiringan sekitar 60 derajat, namun memiliki pemandangan yang menawan. Namun di balik pemandangan sumber Maron yang indah itu ternyata mengandung banyak cerita gaib seperti yang dialami oleh Yosi, seorang pemuda yang sehari-hari bekerja di konter HP. Kejadian yang berlangsung setelah setahun yang lalu tersebut bermula dari keinginan Yosi untuk berkunjung di sumber Maron beserta kekasihnya Pungki. Walaupun sudah lama tinggal di Malang, namun baru kali ini Yosi sempat untuk mengunjungi lokasi wisata alam yang mulai ramai tersebut. Entah karena menunggu kepulangan kerja dari Pungki atau memang disengaja oleh Yosi, kedua mudi tersebut memasuki sumber Maron saat senja mulai datang. "Wah, kita datang terlalu sore," ucap Pungki yang merasa kedatangannya terlambat waktu menuruni jalan setapak di sumber Maron. Yosi hanya tersenyum sekecil mendengar ucapan Pungki. Digandengnya tangan Pungki seraya berkata, "Kan enak sudah sore, kita mandi sekalian." Mendengar ucapan itu, Pungki itu ikut tertawa. "Kalau begitu kita langsung berendam saja." Tidak beberapa lama kemudian, kedua remaja tersebut sudah tampak berendam di sejuknya air sumber Maron yang ada, sambil sekali-sekali bercanda dan mengejar ikan-ikan yang berseliweran. Tanpa sadar keduanya bergerak mendekat ke arah pohon beringin yang ada di tengah pemandian. "Jangan ke situ, Yos," bisik Pungki yang ditarik oleh Yosi. Takut sambungnya lagi. Hati Pungki entah kenapa merasa tidak enak melihat pohon beringin yang kelihatan menyeramkan di tengah rimbunan pepohonan. "Apa sih yang ditakutkan?" tanya Yosi pendek. Tangannya dengan cepat memeluk tubuh Pungki yang sebenarnya merasa ketakutan. Entah karena melihat sikap Yosi yang terlihat cuek, keduanya pun akhirnya larut dalam canda di bawah pohon beringin tersebut. Tiba-tiba mulut Yosi terlihat senyum nakal. "Apa sih?" Pungki merasa penasaran. "Aku kencing di celana, hehe. Sekalian ku arahkan di akar beringin tadi," kata Yosi sambil cengengesan. Pungki yang mendengar ucapan itu segera mendorong tubuh Yosi menjauh. "Ih, jorok." Yosi hanya tertawa saja mendengar ucapan Pungki. Tak lama kemudian, keduanya beranjak keluar dari pemandian dan berjalan ke arah Grojogan Sewu yang membentang di sawah sumber Maron. Di bawah guyuran air yang mengalir pelan tersebut, keduanya kembali bermain air. Melihat tubuh Pungki yang basah kuyup terkena guyuran air, entah kenapa tiba-tiba timbul nafsu pada diri Yosi. Tangannya segera bergegas ke tubuh Pungki. Pungki hanya tersenyum malu, namun tidak menolak tangan Yosi yang mulai nakal tersebut. Keduanya asik bercanda tanpa menghiraukan waktu yang menjelang maghrib. Tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan dari Pungki. "Ular, ular!" Spontan Yosi menolak dan melihat ke arah yang dituju Pungki. Ia seakan-akan melihat sesosok beranda kecil panjang berwarna kuning melintas di bawah air. Tubuhnya terlihat meliuk-liuk di dalam air yang jernih. "Bukan itu ikan," kata Yosi menjawab menenangkan diri karena merasa takut. Ia kemudian segera mengajak Pungki untuk keluar dari air dan berhenti berendam. Setelah itu keduanya bergegas pulang sambil membawa perasaan masing-masing. Kedua anak tersebut merasa aneh dengan apa yang baru mereka lihat. Malamnya di rumah Yosi merasakan sesuatu yang aneh pada alat vitalnya. Entah kenapa ia merasa nyeri, tubuhnya pun merasa panas seperti terbakar. Tak berapa lama kemudian ia pun pingsan dan bangun sambil mengigau ketakutan. Setelah itu tubuhnya berubah mirip dengan orang yang mengalami mati suri. Melihat keadaan Yosi semakin parah, maka anggota keluarganya segera memanggil Ki Susmono, orang pintar yang mempunyai kelebihan menangani beberapa gangguan yang disebabkan makhluk halus. Ki Susmono yang melihat keadaan Yosi segera tanggap. Ia kemudian duduk bersila di hadapan tubuh Yosi yang dia membujur mirip orang meninggal. Satu-satunya yang membedakan keadaan dengan orang yang meninggal adalah masih
adanya napas yang keluar masuk dari lubang hidung. Namun anehnya matanya tidak terpejam, melainkan terbelalak lebar dan pandangannya mata itu seakan kosong dan hampa. Melihat keadaan yang aneh tersebut, Ki Susmono menerawang dengan mata batinnya. Dilihat pada tubuh yang terbaring itu, sesuatu berwarna kuning keemasan tampak melilit tubuh Yosi. Ki Susmono berusaha menembus sosok kuning keemasan itu, namun ia mengalami kesulitan karena juga ada gumpalan kabut gaib yang seakan menyelimuti tubuh yang terbaring. Itu amat tebalnya. Melihat hal itu, Ki Susmono kemudian berusaha mencari celah untuk menembus kabut tersebut. Dilihat mata Yosi yang terbelakang lebar tidak tertutup oleh kabut gaib, maka Ki Susmono kemudian memutuskan konsentrasi pada mata Yosi yang terbuka tersebut. Melalui pandangan mata itu, tubuh halus dari Ki Susmono pun keluar dan masuk menembus jauh ke dalam pandangan mata yang kosong milik Yosi. Seakan terhisap, tubuh halus Ki Susmono pun berputar lembut dari ikut menghilang di telan kabut yang ada. Di tengah kabut tersebut, Ki Susmono melihat tubuh Yosi kini jelas terlihat oleh sosok makhluk berwarna kuning keemasan dan bertubuh panjang. Tubuh makhluk yang mirip ular tapi tidak mempunyai sisik tersebut tampak mengkilap dan mengeluarkan lendir yang membasahi sekujur tubuhnya. "Belut emas," cetuk Ki Susmono melihat penampakan makhluk yang melihat tubuh Yosi. Yosi sendiri seakan tidak menyadari apa yang terjadi. Ia seakan bercanda dan bercumbu dengan sosok yang melilit tubuhnya itu. Melilit apa yang terjadi, Ki Susmono kemudian mendekat dan tangannya bergerak berusaha melepas tubuh Yosi dari lilitan belut emas. Seakan tidak paham dengan apa yang terjadi, Yosi tetap asik mencubu belut raksasa yang melilit tubuhnya, sementara tubuh belut emas tersebut mengeluarkan lendir yang semakin banyak. Sewaktu Ki Susmono berusaha melepaskan lilitan yang ada, namun usahanya berkali-kali mengalami kegagalan karena licinnya tubuh belut tersebut. "Makhluk ini bisa lepas kalau Yosi sadar apa yang terjadi," gumamnya Ki Susmono. Ia kemudian berteriak ke arah Yosi, "Lepaskan pelukanmu, yang kamu peluk adalah siluman belut." Semula Yosi tidak menghiraukan ucapan Ki Susmono, namun melihat laki-laki di hadapannya yang berulang kali memperingati, ia merasa risih. Dia bukan belut, melainkan putri yang cantik jelita, bantah Yosi yang justru semakin memperserat pelukan pada belut raksasa itu. Melihat sikap Yosi yang justru semakin membandel, Ki Susmono kemudian berteriak lantang, "Itu tipuan siluman yang berusaha membuat mata kamu." "Tidak, itu betul-betul putri yang cantik dan berniat menjanjikan aku suaminya," Yosi sekali lagi membantah. "Aku akan berusaha mempengaruhi mata batin anak ini yang rupanya telah tersisir oleh sosok gaib di hadapannya," batin Ki Susmono. Ki Susmono kemudian menghadapkan seluruh nafsu maupun gonya batinnya sambil terus menatap ke arah tubuhnya dua makhluk berlainan jenis yang masih berpelukan tersebut. Dia tahu warna kuning emas dari belut itu menunjukkan adanya nafsu supiah yang menggelora. Nafsu itu kemudian melalui mata, bukan mata fisik tapi mata batin. Ki Susmono pun berusaha mengendapkan nafsu supiah ini agar kesadaran ikut mempengaruhi jiwa Yosi. Ki Susmono pun mulai bersemedi untuk mempengaruhi kesadaran Yosi. Seakan terpukuli oleh sesuatu yang tidak tampak, tubuh Yosi yang sedang asik memeluk belut raksasa yang melilit tubuhnya. Ia kemudian terhendak kaget. Ia kemudian menjerit ketakutan waktu melihat sosok cantik yang selama ini dipelukannya ternyata merupakan sosok belut raksasa. Yosi pun menggigil ketakutan melihat apa yang terjadi. Tanpa sadar berkali-kali ia menyebut asma Allah. Mendengar ucapan yang keluar dari mulut Yosi, tubuh belut itu pun menggelit-gelit seakan kepanasan. Tubuh belut emas itu kemudian berubah menjadi gumpalan asap tebal dan lama-kelamaan asap itu menipis lalu menghilang. Seiring dengan itu badan Yosi yang terbaring lemah mulai bergerak pelan kemudian sadar, sementara tubuh halus Ki Susmono pun telah kembali ke raganya. Orang-orang pun bersyukur setelah melihat apa yang terjadi.
Setelah keadaan Yosi membaik, Ki Susmono pun bercerita apa yang telah dialaminya. Karena Yosi berbuat tidak sebenarnya sewaktu berendam di sumber Maron, maka salah satu penghuni gaib tampak tersebut merasa marah dan mengganggu Yosi. Sosok gaib yang berwujud belut emas tersebut kemudian menarik jiwa Yosi ke alam gaib. Beruntung Yosi berhasil diselamatkan. Selanjutnya, Ki Susmono juga bercerita kalau siluman belut emas yang mengganggu Yosi sebenarnya merupakan kodam sebuah pusaka berwujud sebuah patren atau kelis kecil. Dahulunya di sumber Maron pernah terdapat putri kerajaan yang melakukan tapa untuk mencapai kesempurnaan hidup. Di tengah-tengah tapaan ia berhasil mengalahkan godaan nafsu terbesar yang dimiliki wanita. Godaan tersebut berupa godaan nafsu supiah atau nafsu kesenangan akan sesuatu yang indah dan cantik. Wujud dari gejolak nafsu supiah itu yang kemudian diwujudnya menjadi sebuah patrem yang ditanam dalam pohon beringin di pemandian sumber Maron. Tingkah laku Yosi yang tidak senonoh tanpa sadar telah membuat kodam patrem tersebut terusik, kemudian mengganggu tubuh Yosi. Beruntung Yosi berhasil diselamatkan, kalau tidak jiwanya akan tetap terbelenggu dan terjebak dalam alam gaib di sumber Maron. Beruntung Yosi hanya diganggu oleh kodam pusaka yang ada di sumber Maron. Sebab selain siluman belut emas di sumber Maron juga banyak terdapat makhluk halus dari jenis lain seperti wewe gombel.